wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 9, muatan bahasa Indonesia, materi cerita fiksi. Namun sebelumnya, Ustazah ingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu dengan selalu memakai masker ketika keluar dari rumah, kemudian menjaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini lebih berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Cerita fiksi merupakan cerita yang dibuat berdasarkan rekaan atau hayalan serta imajinasi pengarangnya. Contoh cerita fiksi yaitu cerpen, novel, fabel, dan legenda. Unsur intrinsik cerita fiksi yaitu unsur yang menyusun cerita dari dalam, yaitu pertama tema, kedua tokoh, ketiga latar, keempat alur, 5 amanat, 6 sudut pandang. Silakan baca contoh cerpen berikut. Boleh di pause videonya ya. Unsur cerita yang pertama tema, merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Kira-kira apa tema dari cerita yang tadi ya? Ya, benar, persahabatan. Unsur kedua tokoh. Tokoh merupakan pelaku baik orang, binatang, atau benda yang diinsankan yang menjalani peristiwa dalam cerita. Tokoh ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah cerita, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh pendukung tokoh utama. Kira-kira siapa ya tokoh utama dari cerpen tadi? Tokoh utamanya adalah Dian. Unsur selanjutnya yaitu latar, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat, waktu, suasana, dan situasi sosial. Misalnya latar tempat di rumah, latar waktu pagi hari. Unsur selanjutnya alur, merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Berdasarkan waktunya, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju disebut juga alur progresif. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntun. Adapun tahapan alur maju yaitu dimulai dengan pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks, penyelesaian. Tahapan pengenalan digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, waktu, dan hal lainnya. Pada tahapan pemunculan konflik, tokoh-tokoh dihadapkan pada permasalahan. Pada tahapan klimaks, ketegangan dalam cerita mencapai puncaknya. Sedangkan tahapan anti klimaks, penurunan konflik dan konflik berangsur hilang. Sedangkan pada tahapan penyelesaian merupakan akhir sebuah cerita. Alur mundur disebut juga alur regresi. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini. Alur campuran atau alur maju mundur merupakan alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dilanjutkan tahap penyelesaian.
Kira-kira pada contoh cerpen tadi menggunakan alur apa ya? Unsur selanjutnya yaitu amanat, merupakan pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang atau penulis melalui cerita. Unsur cerita berikutnya yaitu sudut pandang, merupakan posisi pengarang atau penulis dalam membawakan sebuah cerita. Sudut pandang ada dua, yaitu sebagai tokoh, yang kedua sebagai orang ketiga atau pengamat. Jika berperan sebagai tokoh, penulis akan menggunakan kata aku, sedangkan jika berperan sebagai pengamat, maka penulis akan menggunakan nama dari tokoh dalam cerita tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur intrinsik cerita fiksi. Sekarang perhatikan contoh cerpen berikut. Kemudian tentukan alur dari cerpen tersebut.